Dikenal sebagai bus tercepat jurusan Surabaya-Yogyakarta atau Surabaya-Solo, ketiga bus ini menjadi pilihan masyarakat untuk berpergian di rute tersebut. Selain harga ongkosnya yang murah, bus ini juga dikenal sebagai transportasi pilihan bagi masyarakat yang menuntut untuk sampai tujuan tepat waktu bahkan lebih awal. Beberapa waktu lalu saya juga sempat melakukan trip perjalanan naik bus ini di kelas ekonomi. Semakin malam semakin cepat yang saya rasakan, apalagi saat jalanan sedang sepi. Dan inilah sejarah bus Sugeng Rahayu, Eka dan Mira yang dikenal sebagai bus cepat asal Jawa Timur. Kita mulai pembahasan kita dengan nama bus Sugeng Rahayu, bus yang dikenal cepat di rute Surabaya, Solo dan juga Yogyakarta pulang pergi. Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan dengan menggunakan bus di rute tersebut rasanya tidak asing lagi dengan nama bus Sugeng Rahayu dan juga sumber selamat. Bagaimana tidak, bus ini memiliki catatan waktu perjalanan paling singkat bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Tidak heran bus ini menjadi andalan masyarakat yang ingin tiba tepat waktu. Nama Sugeng Rahayu sendiri begitu melekat di hati masyarakat. Perusahaan otobus besar asal Jawa Timur ini cukup melegenda dari dulu hingga sekarang ini. Sejarah perjalanan perusahaan otobus Sugeng Rahayu dimulai dengan nama Sumber Kencono. Sumber Kencono sendiri merupakan salah satu bus yang memiliki nama besar pada zamannya. Bus Sumber Kencono didirikan pada tahun 1981 oleh salah satu pengusaha asal Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu Bapak Setiaki Sasongko. Pada awalnya Sumber Kencono memiliki cuma 6 unit bus saja. Seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus ini terus berkembang hingga memiliki puluhan armada dalam beberapa tahun saja. Tidak heran bus Sumber Kencono menjadi salah satu bus yang sangat populer asal Jawa Timur. Bus Sumber Kencono terkenal cepat hingga disukai para penumpang yang butuh tiba di tempat tujuan tepat waktu. Dan membuat bus Sumber Kencono ini berhasil meraih kepercayaan di hati para konsumennya. Karena memiliki armada yang bagus dan juga pelayanan yang baik serta tepat waktu, yang membuat bus Sumber Kencono ini beberapa kali mendapat penghargaan seperti angkutan lebaran terbaik pada tahun 2005, 2007 dan juga 2008 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Namun dalam rentang waktu 2009 sampai dengan 2011, Sumber Kencono mengalami masa suram. Reputasi sebagai bus cepat tepat waktu berubah menjadi bus yang ugal-ugalan di jalan raya, bahkan menimbulkan korban jiwa juga di kala itu. Skill ngebut para supir bus yang tidak dibarengi dengan kehati-hatian yang membuat bus Sumber Kencono sering mengalami musibah ataupun laka lantas yang fatal. Berdasarkan data Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur antara tahun 2009 sehingga tahun 2011 terjadi 76 kasus kecelakaan yang melibatkan Sumber Kencono. Kecelakaan itu mendapatkan perhatian serius dari Bapak Soekarwo selaku Gubernur Daerah Jawa Timur di kala itu. Sumber Kencono dijatuhi sanksi pengurangan armada sebanyak 40% selama sepekan. Selain itu, Pak Gubernur mengencam terkait pencabutan izin trayek Sumber Kencono. Di masa itu Sumber Kencono benar-benar berada di masa sulit yang dimana penumpang Sumber Kencono mengalami penurunan drastis karena banyak yang takut naik akan bus ini, bahkan sampai terancam gulung tikar. Demi memberikan yang terbaik terutama untuk para konsumennya, Bapak Setiaki Sasongko melakukan berbagai inovasi terbaik seperti berganti nama menjadi Sumber Selamat dan juga Sugeng Rahayu yang berarti sumber keselamatan. Beliau berharap para penumpang dan juga pengguna jalan yang lain selamat. Tidak hanya itu saja, beliau juga menerapkan batas kecepatan pada armada busnya yang apabila melanggar akan diberi sanksi. Sanksinya berupa surat peringatan dan bahkan sampai di PHK. Singkat cerita, armada bus Sumber Kencono benar-benar sudah tidak ada sejak tahun 2012 yang digantikan dengan bus Sumber Selamat dan juga Sugeng Rahayu. Mereka bergabung dalam induk perusahaan yang bernama Sumber Group. Kini Sumber Group terus berkembang dan tentunya dibarengi dengan armada dan pelayanan yang lebih baik lagi. Berikutnya ada nama bus Eka dan Mira.
Kedua bus ini menjadi bus yang diandalkan oleh masyarakat yang hendak sampai tujuan tepat waktu. Rute Surabaya-Solo ataupun Surabaya-Jogja menjadi rute andalan bus ini. Tidak heran bus Eka dan Mira menjadi rival beratnya bus Sugeng Rahayu yang telah kita bahas sebelumnya. Sejarah perjalanan bus Eka dan Mira dimulai sejak tahun 1971 dengan nama awalnya perusahaan otobus Flores yang didirikan oleh Bapak Fendi Haryanto. Perusahaan otobus Flores berkembang begitu pesat dan berhasil mengambil hati masyarakat Jawa Timur yang mayoritas menuntut waktu tempuh yang lebih cepat di kala itu. Tepat 11 tahun beroperasi, terjadilah insiden tragedis yang menimpa perusahaan ini, di mana perusahaan otobus Flores ditabrak oleh kereta api di kota Solo yang penumpangnya adalah siswa-siswi SMP Katolik Wijana Jombang. Kejadian ini banyak memakan korban jiwa, sehingga perusahaan otobus Flores dilarang melayani trayek ataupun rute dengan tujuan daerah Jawa Tengah, dan hanya membatasi trayeknya menjadi Surabaya-Mantingan saja di kala itu. Bukan pembatasan trayek saja, bahkan tidak ada lagi penumpang yang hendak naik perusahaan otobus Flores dan memilih moda transportasi lain. Pak Fendi Haryanto pun memutar otak dan pada akhirnya memutuskan untuk mengganti operator bus Flores dengan nama bus Eka dan Mira dan juga Ita di kala itu. Nama Eka, Mira, dan Ita terinspirasi dari nama anak-anak Bapak Fendi Haryanto. Namun bus Ita nasibnya tidak sebaik saudaranya yang harus hilang namanya hingga sekarang ini. Sedangkan Eka dan Mira terus berjalan dan bertahan sampai sekarang. Bus Eka dan Mira disiapkan untuk melayani trayek Surabaya-Solo pulang pergi di kala itu. Sama seperti bus yang telah kita bahas sebelumnya, bus Eka dan Mira terkenal cepat dan memiliki catatan waktu perjalanan yang singkat. Tidak heran menjadi pilihan masyarakat untuk menemani perjalanan. Hal tersebut membuat nama perusahaan otobus Eka dan Mira menjadi salah satu perusahaan otobus besar asal daerah Jawa Timur. Hingga sekarang bus Eka dan Mira terus berkembang dan memperbaiki berbagai layanan dan juga armadanya. Salah satunya dengan menghadirkan armada terbaru dan pelayanan yang lebih ditingkatkan. Selain itu sudah menerapkan limit kecepatan pada armadanya, sehingga sudah tidak ditemui lagi supir bus Eka dan Mira yang membawa bus dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bus Mira lebih dikhususkan untuk layanan ekonomi dan sejenisnya, sedangkan bus Eka lebih dikhususkan untuk layanan non-ekonomi ke atas, guys. Oke guys, itulah sejarah ketiga bus yang terkenal cepat asal daerah Jawa Timur. Kalau Anda punya pengalaman naik bus tersebut, bisa diceritakan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video guys.